Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya, untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat akan menjadi harapan. Dengan makna bahwa Ulu Rintah sebagai pimpinan pemerintah yang lebih tinggi memberikan sejenis mandat kepada Tuan Rintah, dan Tuan Rintah menerima mandat tersebut dengan lapang dada, hati ikhlas dan tulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Reje Tuan Rintah si kami berdiri terbilangan si jeroh ketiga kira si bisini ngesemawah kami beriringan naru bertenang menengkul ku batang ruang titik gergali reje Ulu Rintah di kampung Kiredaling, Kecamatan Rubesen, Kabupaten Aceh Tengah. Semawah kira kami kadang kuadet lipet ku hukum belum ku hadis tingkis, ampun ku Tuhan, maaf ku tuah bahagian. Reje Tuan Rintah kami berbuat sopoh sine ari Cengkareng ini terbang ku Kuala Namu. Urung rombongan ku tereje isian kami demu terbang arnya kurung rembili setengah jam waktu Karatan Pondok Baru sedengkang bisa berkilang reje langkah kilurun tujuan kami kadi Semawah Kutakingan, Kampung Daring, Kecamatan Kirebebesen, Kampung Kabim Madani Kencana sebagai kami canangan. Bugel kasisian ngop kemang. Reje Tuan Rintah ikengem kemang kasih Kampung Kabim Madani Kencana ini ngepasti jeroh rakyat kasih sejahtera. Ke kayu rubu ibarat kayu rubu kin gelingang raya ini ngurung-urung kasih diterasa akan ke berbeda senang. Gereja urung keber konot doa selalu. Kami si Semawah ni germehat kadang. Gerkona kuada istiadat isian sikap kiri kami, tingkah kiri kami. Ini segermi ampun ku Tuhan, maaf ku Tuhan bagian. Tingkis kadang pulang mantuk reje, ucukar kadang mutakhir, ampun ku Allah, maaf ku Tuhan bagian. Berizin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Reje Ulu Rintah si kenang sawah penduduk ni tengah mungkin silap kasih lo merupa ampun ku Tuhan, maaf ku tuah bahagian terje. Betul Tuhan. Si kena si jarang malah kami talu desu dikuyu dengan jendera. Besilo kena reje ngala dekat malikin pongli kami bersisu kati sepapah sepupu sebegi seperangi menjadi ne desarama. Somo Tuan Rintah. Reje Ulu Rintah si kena pencanangan malah iaran isian kira madani kencana orom-orom intersektoral melaksanakan ini semoga kati kasih kampung pun percontohan. Betul. Laguling sina lahni kasih alang tolong berbantu. Inilah kampung Daling balikin percontohan. Oleh sebab oya laguling sina reje Ulu Rintah
si kenang sawah kin kayu rubuh kin pelomongan ini legeda kampung daling kolak kin seserengan temas-temas kasih kita munera Sungguh tuh. ulang laguling sini puncak kendeka al-kahfi kemudian dari pedeh sinting asal wah nikupi mungkin kadang arah kasih tuna mata kin buah jari lewang bersiloni si asli moyang hari kampung daling ini Betul. si kenal kuling sini pintu ngeberukeun alasan berdenang kuas bang itu mayumi kuan batang ruang berizin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang kita hormati Bapak Bupati Aceh Tengah atau yang mewakili hadir bersama kita Bapak Kepala Dinas Pengendalian Produk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang kami hormati Bapak-bapak dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, yang terhormat Bapak Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Aceh, hadir bersama kita Pak Dr. Yani, yang terhormat Bapak Rektor atau Ibu yang mewakili Bapak Rektor Unsia sekaligus sebagai koordinator dari pelaksanaan kuliah kerja nyata tematik yang berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah ini yang berbahagia, terutama Bapak-bapak gereja yang hadir, yang tadi dengan sangat kekeluargaan silaturahim bersama-sama untuk menyambut kedatangan kami dari rombongan dari Jakarta. Saya juga membawa Bapak Ahmad Taufik, salah satu direktur
yang menangani KKN ini di Jakarta. Jadi beliau juga baru saja bergabung dengan BKKBN dari Bappenas dan bisa melihat langsung aktivitas program-program nyata yang kita lakukan di tingkat desa, tingkat paling bawah. Kalau di sini kampung. Ada Pak Camat dengan kita. Terima kasih Pak atas sambutan dan laporan informasi mengenai keadaan kecamatan Bebesen yang jumlah penduduknya lebih dari 40.000 dan keluarga di sini berjumlah lebih kurang 10.000. Jadi berarti rata-rata satu keluarga memiliki 4-5 anggota. Bapak Ibu para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ibu-ibu para tokoh wanita, kader-kader, ibu-ibu para majelis taklim dan hadirin yang berbahagia. Kami sangat senang sekali dan sekaligus bisa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cerah di Takengon yang indah ini kami bersama-sama dengan bapak-bapak ibu untuk menghadiri pencanangan salah satu kampung kita, Kampung Daling. Sedikit lagi namanya Daling. Jadi Kampung Daling yang sangat berkesan. Jadi mudah-mudahan Pak Camat, kami juga akan bisa lebih membawa rombongan lain untuk melihat kampung kita ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa namanya kampung gitu? Yang dijadikan ikon, merek daripada salah satu program yang dilaunching oleh Presiden Bapak Joko Widodo. Kita sudah tahu yang namanya kampung itu punya ciri khas tersendiri. Yang pertama tentu kalau disebut kampung pasti rasa memiliki itu pasti ada. Karena bahasa kampung adalah bahasa yang dari nenek moyang kita sudah ada di masing-masing relung hati kita. Jadi kalau di rantau pun kalau kita ingat, yang paling kita ingat itu adalah kampung. Apalagi di Aceh ini sudah sangat terkenal dengan kampung. Jadi rasa memilikinya sangat besar dan itu juga yang ingin kita kembangkan di dalam program tadi Pak Camat sampaikan keluarga berencana. Yang sekarang sedikit berubah menjadi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Yang kedua, kampung itu juga punya ciri khas rasa kekeluargaan dan kehangatan hubungan silaturahim. Saya berterima kasih dipakaikan selimut atau yang menghangatkan badan. Karena kami tadi malam sampai yang suasananya sangat dinginnya tapi enak, ada yang dingin tapi tidak enak. Tapi ini betul-betul kita bisa menikmati udara Takengon. Dan inilah yang akan kita bangun dengan yang ketiga tadi, pembangunan keluarga. Di Kampung KB ini salah satunya adalah ingin membangun bagaimana peran keluarga itu sangat penting. Yang ketiga, ciri kampung itu adalah kearifan lokal. Jadi di kampung inilah sebetulnya inspirasi inovasi kita ada, dan itu juga berakumulasi dia ke kebijakan nasional. Tidak mungkin bangsa ini dibangun tanpa menghargai, menghormati nilai-nilai dasar, tanpa menghargai kearifan lokal. Nah, di Aceh ini dan di beberapa tempat di Indonesia ini memiliki ciri khas spesifik dan itu harus dijaga oleh bangsa dan negara. Jadi kenapa Bapak Presiden memilih namanya Kampung KB? Diresmikan pada 14 Januari 2016 di salah satu desa kelurahan di Cirebon, Jawa Barat. Jadi sekarang sudah hampir lebih kurang 1.000 kampung sudah kita canangkan bernama Kampung KB. Ada apa dengan Kampung KB? Kebetulan di sini adik-adik kami dari mahasiswa juga ada.
Ini adalah suatu bentuk miniatur program peningkatan kesejahteraan keluarga yang dilakukan bersama-sama, bergotong royong. Jadi ini tidak hanya diemban oleh BKKBN atau badan yang menangani program kependudukan keluarga berencana, tapi juga dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh lintas sektor yang berkaitan dengan peningkatan status kesejahteraan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kita ambil wilayah yang paling depan itu adalah kampung atau desa atau kelurahan, karena kita bisa melihat bagaimana posisi, keadaan, situasi dari keluarga kita di sini. Nah, para petugas kami nanti akan melihat, memasukkan ke dalam peta, ke dalam data. Kita sudah punya namanya hasil pendataan keluarga 2015. Dan itu juga sudah dikembangkan di dalam bentuk peta information. Jadi menggambarkan keadaan situasi setiap individu atau setiap keluarga yang ada di kampung Daling ini. Jadi nanti adik-adik mahasiswa juga akan memetakan keadaan kampung kita, potensinya, kelemahannya, dan apa yang harus kita kembangkan. Nah, kebetulan di BKKBN itu ada 3 program unggulan, 3 kelompok program yang dipadukan. Pertama adalah program membangun bahwa setiap pembangunan itu harus didasarkan kepada penduduk, yang namanya pembangunan berwawasan kependudukan. Jadi penduduk ini ada 3 yang harus kita letakkan dasarnya, Pak Ibu. Dia adalah sebagai pelaku pembangunan, karena yang memutuskan pembangunan itu adalah penduduk. Kemudian yang menjadi target sasaran pembangunan itu adalah penduduk, bukan fisik. Dan yang ketiga nanti yang akan menikmati hasil pembangunan itu adalah penduduk. Itu yang pertama. Kemudian adalah keluarga berencana itu sendiri. Bahasa Pak Jokowi itu KB itu adalah perencanaan sehat dan sejahtera. Bapak Presiden menyampaikan KB itu tidak hanya menggunakan salah satu kontrasepsi untuk mengendalikan kelahiran. Penduduk ini tidak akan kita kurangi jumlahnya, tetapi kita tingkatkan kualitasnya. Nah, KB itu adalah perencanaan hidup sehat. Mulai dari perencanaan menikah, kapan sebaiknya menikah, dengan segala bentuk kearifan lokal. Karena dimanapun sekarang, apalagi Aceh ya, dan daerah-daerah tertentu, nikah itu bukanlah sesuatu yang gampang, tapi sesuatu yang diritualkan, yang dihargai, dihormati, dan melibatkan semua orang. Kita tidak ingin para remaja kita hari ini menikah sendirian, menikah di luar kota, menikah di sana sini, tapi menikah adalah satu ritual, suatu acara yang dikenal dan dihargai oleh masyarakat. Kemudian bagaimana keluarga kita itu merencanakan kehamilan, menyusui. Dan ini adalah paket program keluarga berencana. Jadi hamil itu kemanapun kita tanya sekarang Bapak Ibu, apakah ke ahli agama, apakah ke ahli kesehatan, para dokter, itu harus direncanakan. Begitu juga menyusui, sampai menyusui penuh. Maka sekarang di BKKBN dan Kementerian Kesehatan ada namanya program 1000 hari pertama kehidupan. Itu ajaran hakiki dari Islam yang kita anut sebagai besar kita di Indonesia ini. Mulai dari kita mengenal ya konsepsi lah bagaimana orang hamil, kan Bapak Ibu. Saya tidak ahli dalam bidang agama, tapi saya pahami salah satu yang menjadi kewajiban manusia itu adalah mengetahui tentang proses kehamilan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi semua kita ini dianjurkan untuk tahu tentang bagaimana proses terjadinya kehamilan. Dalam bahasa BKKBN namanya konsepsi. Kemudian apa lagi? Menyusui. Ada 3 tahapan menyusui yang dalam agama kita dianjurkan. Tahap pertama, inisiasi menyusui dini.
Jadi istri kita atau istri daripada suami itu harus, dan suami juga harus tahu bagaimana cara menyusui pada awal yang kita sebut dengan kolostrum atau susu awal. Itu kan sangat dianjurkan oleh agama. Kemudian menyusui eksklusif 6 bulan tidak boleh diganti dengan susu lain, dan menyusui penuh 2 tahun lebih. Itu ada di dalam Al-Quran dan kita sudah hafal ayatnya. Nah, ini yang dikerjakan oleh BKKBN itu adalah apa yang dianjurkan oleh agama, apa yang dianjurkan oleh kesehatan, dan apa yang dianjurkan oleh ajaran kesejahteraan. Nah, baru kita sampai kepada remaja, lansia, dan itu yang harus dibangun di kampung KB ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan di sini setelah dicanangkan itu akan terus bergulir dan terbentuk kelompok-kelompok atau komunitas kecil yang sesuai dengan segmennya. Kalau ibu-ibu punya remaja, berkumpullah sesama ibu-ibu yang punya remaja. Karena tidak mudah sekarang itu berkomunikasi dengan remaja. Ini adalah zaman yang kita sebut dengan zaman tatap layar. Semua remaja sekarang lebih banyak berhadapan dengan layar, baik layar kecil maupun layar besar. Begitu juga orang tua. Nah, ini yang akan kita rubah melalui revolusi mental pembangunan keluarga. Kita ingin mengembalikan hubungan baik, hubungan harmonis antara bapak, ibu, dan anak-anak. Karena kita kecolongan selama lebih kurang 20 tahun. Pendidikan kita ternyata kebablasan. Kita lebih condong memilih cara-cara barat mendidik anak-anaknya. Dan kita ingin mengembalikan, dan itulah yang kita pakai di dalam program pemberdayaan keluarga. Alhamdulillah kita disuguhkan tadi, ditampilkan di depan kita Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna itu tentu bukan hanya untuk para orang tua, tapi maghrib mengaji atau aturan-aturan kampung ini bisa kita kembangkan. Apakah anak-anak harus, semua anak-anak harus ke masjid atau ke musala atau ke tempat mengaji? Itu boleh dibuat aturan-aturannya di kampung KB. Nah, itu yang kita buat, kita kembangkan, dan banyak sekali program-program pembangunan keluarga yang ingin kita bangun. Itu kira-kira Bapak Ibu, dan khusus untuk adik-adik kami para mahasiswa, itu akan kita kembangkan peran aktif, peran positif, dan peran konstruktif mahasiswa tentang pembangunan keluarga ini. Nah, di sini juga tentu kita berharap Pak Bupati nanti tidak hanya bangunan non fisik saja yang kita kembangkan. Tapi berharap Pak Bupati dengan DPRD bisa menyetujui, karena ini sudah kampung KB. Pak Wali, mohon maaf, Pak Kepala Kampung nanti tentu bisa mengusulkan melalui musrem banknya untuk pembangunan baik fisik maupun non fisik di sini. Karena membangun itu ternyata ada 3 Pak pilarnya, baru saya tahu. Pertama adalah pilar pelayanan langsung kepada orang yang kita sasar. Yang kedua adalah pilar pembangunan fisik ekonomi. Karena orang mau melakukan itu kalau ada keuntungan ekonomi yang didapatkan. Maka perlu ada infrastruktur, ada bangunan irigasi, ada gorong-gorong, ada WC, ada bangunan masjid secara fisik. Nah, itu tugas-tugas infrastruktur. Jadi mohon nanti Pak Bupati tentu akan membicarakan ini dengan Pak Bupati, apa-apa saja yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi sarana prasarana. Tetapi dari yang 2 itu ada satu yang paling besar maknanya, dan program pengasuhan dan pendampingan. Masyarakat kita perlu diasih dan asah. Kemudian didampingi sampai mereka keluar dari persoalan-persoalan kebodohan, keterbelakangan, ya. Nah, inilah yang kita sebut nanti di dalam program Kampung KB, dan itu akan berintegrasi dengan program-program yang lainnya. Saya kira itu saja Pak Bupati, Pak Camat, Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, ada Pak
wakil dari Pak Dandim, Pak Kapolres, di DPRD, dan ibu-ibu para penggiat, ibu-ibu ketua PKK dan lain-lain, karena kami memang harus secepatnya kembali ke Loksmawe dan meneruskan perjalanan ke Medan dan ke Jakarta. Alhamdulillah, tentu ini tidak kunjungan yang pertama ya Pak Taufik. Kita tentu akan melihat, memonitor. Mudah-mudahan di sini akan menjadi model kepada Pak Rektor, kami sampaikan, dan itu sudah kami gaungkan untuk seluruh Indonesia. Kerjasama kami dengan Unsiah itu luar biasa. Kita akan mengembangkan, menurunkan mahasiswa yang intelektual ke desa dengan program tematik kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Dan tentu kita beri tepuk tangan yang meriah pada Pak Rektor dan Sivitas Akademika Unsiah di Aceh. Dan ini sangat luar biasa karena ada 3.200 perguruan tinggi di Indonesia ini akan kita jangkau, dan kita utamakan adalah perguruan tinggi besar di setiap provinsi. Kita punya Unsiah yang jumlah mahasiswanya sangat besar dan akan menjadi think tank, akan menjadi kampus yang memberikan masukan terhadap pembangunan kesejahteraan yang diemban oleh BKKBN. Itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor dan bersama dengan lembaga pengabdian masyarakatnya. Kepada Pak Bupati, tentu ini suatu kebanggaan karena Pak Bupati ini adalah Pak Bupati keluarga berencana. Beliau adalah salah seorang bupati, tidak banyak bupati di Indonesia ini yang mendapat penghargaan khusus dari Presiden. Kita beri tepuk tangan. Karena komitmen beliau yang sangat luar biasa tentang mengendalikan pertumbuhan penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera. Pak Bupati sudah ketemu kami dan saya sangat takjub ya mendengarkan paparan beliau bagaimana membangun Aceh Tengah ini, terutama melalui kopi ya. Di samping saya ini ada kopi nih, dan menceritakan banyak, dan itulah yang menjadi ikon. Dan buat kita tentu ada hubungannya dengan kependudukan. Semakin banyak penduduk ya, tentu kita akan bisa mengabaikan pertumbuhan kopi jadinya, karena ladang-ladang kopi kita menjadi tempat rumah, tempat pondok-pondok gitu ya. Padahal kita butuh, karena kopi ini sudah menjadi eksportir, sudah menjadi bahan-bahan ekspor Indonesia ke luar negeri. Nah, sekali lagi pada Bapak Ibu dan para mahasiswa, kami sampaikan selamat dan sukses di dalam kampung KB-nya ini, dan mudah-mudahan Aceh Tengah, Takengon akan semakin terkenal melalui program keluarga berencana. Billahi taufik wal hidayah. Ada pencanangan ini enggak? Baca bismillah aja ya. Baik, kita baca bismillahirrahmanirrahim untuk pencanangan Kampung KB Madani Kencana di Desa Daling, Kecamatan Gresem, Kabupaten Aceh Tengah, dan tepatnya di Takengon ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita, kemudian masyarakat kita juga semakin sejahtera dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Sekretaris Utama BKKBN Republik Indonesia, yaitu Haji Nokrijal, yang telah memberikan sambutan tadi. Yang kami hormati Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, yang kami hormati Bapak Dekan Perguruan Tinggi Unsiah atau yang mewakili, yang kami hormati
para kepala UPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah, yang kami hormati Pak Camat Kecamatan Bebesen atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Unsur Muspika Kecamatan Bebesen, ada Pak Kapolsek, ada Ketua MPU, ada Pak Mukim, ada Pak Dan Ramil yang mewakili, yang kami hormati Reje Daling, kemudian para reje sekecamatan Bebesen, ada Bedel sekecamatan Bebesen, yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, cendekiawan yang berhadir dalam kesempatan ini, yang kami hormati para ibu kader Poktan, karena Poktannya sudah terbentuk di sini, Pak. Kemudian yang kami hormati ibu tim penggerak BKK, baik tingkat kabupaten maupun sampai ke tingkat desa. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Bupati, terlebih dahulu saya menyampaikan salam dari beliau. Beliau pada hari ini tidak dapat hadir karena beliau melaksanakan tugas di luar daerah. Jadi beliau menyampaikan ucapan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita telah dapat berkumpul di Kampung Daling ini guna pencanangan Kampung KB Madani pada hari ini. Kemudian selawat beriringan salam marilah kita sampaikan kepada pangkuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah meninggalkan kepada kita Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Bapak, Ibu, hadirin yang kami muliakan, mengawali sambutan ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Sekretaris Utama BKKBN Republik Indonesia beserta rombongan. Kehadiran Bapak sesama di Kampung Daling ini tentu saja memberikan kebanggaan dan motivasi tersendiri bagi kami, khususnya warga Kampung Daling. Kami menyadari bahwa dalam mencapai pembangunan dan kesejahteraan, pembangunan desa atau kampung menjadi hal yang mendasar, dan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat memegang peranan penting di dalam mewujudkan pembangunan kampung yang mandiri dan sejahtera. Kampung KB sebagai program nasional menjadi upaya yang menitik beratkan kepada keberhasilan suatu kampung dalam menitik beratkan kualitas keluarga yang sejahtera dan terlibat aktif di dalam berbagai program pembangunan. Kami menyadari bahwa program Kampung KB mempunyai arti yang sangat penting, khususnya dari dalam upaya mewujudkan masyarakat Aceh Tengah yang sejahtera. Program Kampung KB sebagai salah satu langkah penting yang mencapai pembangunan yang berkelanjutan, yang diarahkan pada upaya pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk serta perwujudan keluarga kecil yang sejahtera. Kami yakin keberhasilan program tersebut akan menjadi fondasi bagi kekuatan pembangunan yang merata dan terarah di setiap daerah. Sesuai dengan maksud Undang-Undang 52 tahun 2009 terhadap perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga,
dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Nasional, dinyatakan bahwa BKKBN menyelenggarakan fungsi perumusan kebijaksanaan kebijakan nasional dan penyelenggaraan keluarga berencana. Kampung KB merupakan salah satu contoh pelaksanaan program KKBPK dengan melibatkan seluruh bidang yang ada di lingkungan BKKBN dan bekerja sama dengan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat serta dilaksanakan di tingkat pemerintahan yang paling terendah. Hadirin yang kami muliakan, kami mengharapkan melalui program Kampung KB Madadi Kencana diharapkan dapat meningkatkan peran swasta dalam pelaksanaan program kependudukan, meningkatkan peserta KB aktif, meningkatkan ketahanan keluarga melalui kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan PIK Remaja. Kemudian meningkatkan pemberdayaan keluarga, menurunkan angka KDRT, kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian kami selaku pemerintah daerah mengharapkan pencanangan Kampung KB ini pada hari ini akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan pembinaan lintas sektoral untuk mencapai KKBPK. Menanggapi sambutan dari Pak Camat Bebesen tadi, dulu KB begitu populer, tapi sekarang melemah. Sebenarnya salah itu, Pak. Persentase, walaupun ini Kampung Legok namanya, itu pencapaian KB peserta KB aktif kita, Pak, di sini 82%, Pak. Cuman kenapa ini, Pak, sebenarnya Kampung Daling ini kami tunjuk 2016, masih saya menjadi menjabat Camat Bebesen, Pak. Karena instruksi Bupati masa pencanangan tingkat kabupaten di Kampung Balik, instruksi Bupati semua camat membentuk Kampung KB di masing-masing kecamatan. Jadi masa itu saya masih jadi camat, saya merekomendasi ke BKKBN, ternyata kita yang mencanangkan di sini, Pak. Kenapa Kampung Daling menjadi desa legok? Karena MKJP-nya yang kurang di sini, Pak, bukan peserta KB. Demikian arahan dan sambutan kami. Terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KB Madani Kencana di desa di Kampung Daling, Kecamatan Bebesen, dengan pukulan di dua pilihan pukulan 2 atau 5 supaya dia bergebiar ya 5 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus buah tangan dari Kepala Dinas KB Pimpinan PA Kabupaten Aceh Tengah kepada Sekretaris Utama BKKB Republik Indonesia. Ini adalah buah tangan atau buah jari dari Kampung Daling, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Bapak Kepala Dinas
Iya, ini kita berikan buah tangan atau buah jari secara simbolis ya Pak dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah, diterima oleh Sekretaris Utama BKKBN Republik Indonesia. Dan sekaligus diberikan juga kepada Bapak Kepala BKKBN Provinsi Aceh. Dan Ibu Rektor. Iya, terima kasih Bapak Ibu, kami mohon dipersilakan untuk kembali ke tempat semua. Oke Pak, bisa dijelaskan tentang pecahan sendiri? Oh iya, mana Pak? Iya. Ya, ini satu bentuk model yang mungkin bisa kita angkat ya ketika nasional. Pertama, Kampung KB ini akan difasilitasi pembentukannya oleh mahasiswa. Mahasiswa kuliah kerja nyata tematik yang diluncurkan oleh Universitas Syah Kuala atau Unsyah. Jadi ini satu model bahwa Kampung KB itu sudah kita persiapkan sedemikian rupa melalui suatu proses edukasi masyarakat melalui aktivitas mahasiswa. Nah, Kampung KB kita di sini di Kampung Daling ini itu adalah kampung yang ditetapkan secara nasional itu nanti tahun ini satu kecamatan dan satu kampung KB. Dan kita berharap di sini akan muncul suatu integritas pembangunan kesejahteraan yang terintegrasi antara kementerian lembaga yang ada. Nanti dituangkan di dalam lintas sektor yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, semua sektor yang terkait. Saya katakan tadi ada 3 pilar yang harus dibangun di sini. Pertama adalah soal pengasuhan, soal pendampingan. Nah, itu tugas-tugas BKKBN. Jadi betul melatih kader, kemudian kader juga datangi rumah sampai kepada penyiapan informasi. Kemudian yang kedua adalah soal yang berkaitan dengan infrastruktur. Karena kan masyarakat kita perlu dibangun fisiknya juga. Nah, untuk bidang ekonomi, bidang sarana prasarana itu nanti tentu Pak Bupati dengan DPRD akan membuat program-program yang spesifik. Dan yang terakhir tentu pelayanan teknis. Di sini kalau ada orang yang diperlukan pelayanan cepat ibu hamil, kemudian imunisasi bayi, kemudian di sini kalau ada, mudah-mudahan tidak ada. Jadi mahasiswa bisa melihat di sini ada tidak orang yang kekurangan gizi, itu harus kita tuntaskan. Jadi kita berharap Kampung KB ini menuntaskan persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah-masalah sosial dan kesehatan. Termasuk tadi Pak Bupati cerita soal KDRT. Jadi di sini tidak ada lagi dari potret Kampung KB, pada akhirnya kita akan mendapatkan suatu suasana, suatu dinamika penduduk yang sangat harmonis, gitu ya. Karena sesuai dengan misi BKKBN membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Saya kira itu yang paling penting ya. Oke, sukses ya.